Video ini membahas kekerasan seksual. Jika konten ini membuat Anda tidak nyaman, Anda dipersilahkan untuk berhenti menonton atau mengakses bantuan melalui carilayanan.com. Di penghujung tahun 2021, jagat tanah air dihebohkan oleh kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Hari Wirawan, seorang guru ngaji dan pemilik pesantren yang tega melakukan tindak kekerasan seksual pada 21 santri yang seharusnya ia ayomi. Kasus yang berlangsung dari tahun 2016 hingga tahun 2021 telah mengakibatkan 13 santriwati dengan 4 orang mengandung dan bahkan 2 korbannya sudah melahirkan sebanyak 2 kali. Jauh hari sebelumnya, seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI melayangkan surat terbuka karena telah menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2015. Surat terbuka terpaksa ia tulis karena berbagai upaya mencari keadilan tidak mendapat tindak lanjut dari pihak aparat penegak hukum. 2 kasus menghebohkan ini terjadi justru di lingkungan sekolah berbasis agama dan lembaga pemerintah, institusi yang seharusnya memberi keamanan dan pelayanan bagi masyarakat luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai moral yang dibangun sebuah institusi ternyata tak berbanding lurus dengan beberapa orang yang bekerja di dalamnya. Kenapa hal demikian bisa terjadi? Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mencatat, sepanjang tahun 2021, kasus pelecehan dan kekerasan seksual meningkat hingga 50% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Komnas Perempuan mendefinisikan pelecehan seksual merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik, dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Dari kacamata Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa tanpa persetujuan. Persetujuan atau konsen tidak selalu disampaikan melalui verbal dengan mengatakan iya atau tidak, sebab seringkali rasa takut dan berada pada posisi lemah membuat korban tidak berani melawan atau menyatakan ketidaksetujuannya. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi penting, mengingat sebagian besar masyarakat belum memiliki pemahaman tentang kekerasan seksual. Padahal, kekerasan seksual adalah satu dari sekian banyak kekerasan berbasis gender yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk kekerasan berbasis gender lainnya diantaranya seperti kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan ekonomi, dan kekerasan berbasis elektronik. Kekerasan verbal yang paling banyak terjadi diantaranya seperti siulan, berseru, memberikan gestur, menatap bagian tubuh atau berkomentar dengan nada keras dan merayu. Sedangkan kekerasan seksual secara fisik contohnya seperti sentuhan tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan seksual. Misalnya, mencium, menepuk, mencubit, melirik, atau menatap penuh nafsu. Pelecehan seksual secara mental, psikologis, atau emosional yang sering terjadi contohnya adalah permintaan dan ajakan yang tidak diinginkan terus-menerus. Ajakan kencan tidak diharapkan, penghinaan, atau celaan yang bersifat seksual. Kasus pada kekerasan seksual berbasis elektronik berupa penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi, distribusi foto dan video pribadi, pencemaran nama baik, peretasan, konten ilegal, fetisisasi, pelecehan dan penghinaan secara online. Juga sering terjadi adanya pengancaman online hingga perdagangan manusia. Sedangkan pada kekerasan seksual secara ekonomi, contohnya seperti eksploitasi kerja, misalnya pelacuran, adanya larangan bekerja pada gender tertentu dibarengi penelantaran, juga banyak kasus pencurian dan perampasan atau manipulasi harta benda terhadap gender tertentu. Kekerasan seksual bukan kekerasan biasa. Kekerasan seksual ini merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran HAM berat bagi korban. Dan dampak yang dialami korban tentu sangat luar biasa, sangat memberikan dampak negatif
baik dari aspek kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Secara mental mereka sangat terganggu, mereka trauma, mereka juga menarik diri dari pergaulan sosial, mereka juga merasa tidak percaya diri, bahkan ketakutan serta depresi. Dan secara psikis kita juga tahu ada kekerasan yang berdampak kepada fisiknya, yaitu mereka juga mengalami fobia pasca terjadinya kekerasan seksual dan juga banyak penyakit seksual yang harus dialami oleh korban. Kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Mari kita terus suarakan pentingnya implementasi Undang-Undang Tindak Pidana